Shalom semuanya, apa kabar? Baik? Kak Festo baik nggak? Baik. Kak Gilgi? Baik. Oke, puji Tuhan, baik semua. Kak Jessy juga kabar baik. Oke, nah hari ini kita mau ngapain sih? Mau ngapain? Bener banget, mau apa tadi? Sekolah minggu. Sekolah minggu. Nah, karena kita mau sekolah minggu, sebelumnya kita siapkan hati dulu, kita duduk tenang, kita mau berdoa dulu. Oke? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bisa berkumpul bersama lagi lewat online Tuhan untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini Tuhan. Sekarang kami akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Berkati supaya kami bisa mengikutinya dengan baik dan kami bisa memuji menyembah nama-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, sebelum kita mulai memuji nama Tuhan, Kak Jessy mau semuanya taruh mainannya, taruh HP-nya, taruh makanannya. Pokoknya kita fokus untuk memuji nama Tuhan, oke? Siap semuanya? Yuk kita bangkit berdiri sama-sama yuk. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi, pastilah kau akan berbuah. Oke adik-adik, setelah memuji nama Tuhan, sekarang kita akan menyembah namanya untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita duduk dulu, duduk tenang agar kita bisa fokus memuji namanya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Ya Yesus sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya Bapa, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kakak yang akan mengajar supaya bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik. Berkati juga kami agar kami bisa duduk tenang dan mendengarkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Nah, kayaknya kita belum pernah ketemu nih. Kita kenalan dulu ya. Namaku Kak Noel. N-O-E-L. Noel. Adik-adik, hari ini Kak Noel mau cerita tentang kesetiaan Tuhan. Coba ulangi sama Kak Noel. Kesetiaan Tuhan. 1, 2, 3. Kurang keras, sekali lagi. Yeay, kesetiaan Tuhan. Nah, adik-adik tahu ya, ada cerita di Alkitab kalau bangsa Israel itu ditindas sama bangsa Mesir. Nah, bangsa Israel kasihan banget. Dan akhirnya melalui Musa, Tuhan membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Wow, pasti seneng banget ya rasanya adik-adik. Kalau misalnya tiba-tiba dari ada satu kondisi yang begitu menyusahkan, tiba-tiba dibawa keluar. Itu pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tapi adik-adik tahu nggak? Dibawa keluarnya kemana? Apakah ke tempat yang kayak gini? Atau tempat yang kayak gini? Atau mungkin tempat yang kayak gini? Bukan adik-adik, bangsa Israel tidak dibawa keluar ke tempat yang seperti itu. Melainkan firman Tuhan mengatakan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun. Padang gurunnya modelnya begini. Ih, panas banget loh adik-adik. Bayangkan kalau misalnya siang-siang kita keluar aja udah panas. Apalagi di kiri kanan kita pasir. Belum lagi kalau ada hewan buas. Belum lagi kalau ada binatang liar. Belum lagi kalau ada hal-hal yang menakutkan lainnya. Takut banget deh rasanya kalau di padang gurun. Nah, itu kan gak enak ya adik-adik. Kenapa ya Tuhan bawa bangsa Israel melalui Musa yang memimpin mereka harus masuk ke dalam padang gurun? Apakah Tuhan berarti tidak menyertai bangsa Israel? Tidak adik-adik.
Kita tahu kalau apa yang tadi kita bilang di awal? Kesetiaan Tuhan. Ngomong sama-sama. Kesetiaan Tuhan. Artinya Tuhan itu selalu menyertai kapanpun. Kapanpun adik-adik. Berarti kalau kita lagi senang dan kalau kita lagi sedih. Iya adik-adik. Kalau misalnya dalam keadaan yang tidak baik atau yang gak enak, yang lagi sedih, itu bukan berarti Tuhan gak ada. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan apa? Menyertai. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan di padang gurun sekalipun. Dan waktu bangsa Israel di padang gurun, mereka disediakan pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ada banyak hal ajaib yang terjadi. Apa saja adik-adik? Yang pertama, mereka dilindungi dengan tiang awan dan tiang api. Wush, keren banget ya. Jadi bangsa Israel ketika siang hari mereka tetap bisa tahu mau jalan kemana dan mereka tidak mati kepanasan. Dan ketika malam hari mereka dilindungi juga supaya mereka tidak kedinginan. Wow, belum lagi di padang gurun Tuhan juga memberikan roti yang namanya mana. Keren banget adik-adik. Nah, itu artinya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan. Yeay. Nah adik-adik, tapi kakak mau katakan, kadang-kadang kita merasa mendingan gak usah ke padang gurun deh. Atau mendingan gak mau ngerasain hal-hal yang gak enak. Contohnya gimana? Pernah gak adik-adik waktu diajak orang tua ke dokter? Kalau papa mama waktu adik-adik sakit terus disuruh ke dokter, siapa yang takut? Oh no. Kak Noel juga takut loh dulu. Dulu kalau Kak Noel disuruh ke dokter gigi, rasanya mau sembunyi di kamar, gak mau pergi. Karena gak suka dengar nging kayak gitu. Atau misalnya adik-adik gak mau pergi ke sekolah karena takut ketemu guru yang galak. Oh no. Atau takut ujian matematika. Atau misalnya adik-adik takut harus minta maaf sama temen atau sama adik atau sama kakak karena udah buat salah. Nah adik-adik, ini sama kayak padang gurun yang dialami sama bangsa Israel. Adik-adik, kakak mau bilang, padang gurun itu gak boleh kita hindari. Bilang sama kakak, gak boleh dihindari. Iya, kenapa? Karena Tuhan punya rencana dalam semua padang gurun itu. Firman Tuhan mengatakan dari hal-hal yang gak enak kayak padang gurun, atau misalnya ke dokter gigi, atau misalnya kita harus ujian, semua itu akan bikin kita makin kuat. Siapa yang mau makin kuat? Coba tangannya kayak gini. Pinter deh. Nah adik-adik, Tuhan bekerja melalui cara-cara seperti itu supaya kita bisa lebih kuat, lebih bertumbuh lagi, dan lebih strong. Siapa yang mau jadi anak yang strong? Kenapa kita bisa makin kuat? Karena Tuhan mengajar kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi adik-adik, jangan kabur kalau ada masalah. Jangan marah sama mama papa, apalagi marah sama Tuhan kalau kita harus ke dokter. Atau kalau kita misalnya harus dikasih obat yang pahit, atau dokternya nyuntik, atau misalnya kita harus ngelakuin hal-hal yang gak enak. Jangan marah ya, tapi mau gak kita belajar berserah sama Tuhan dan kita gak perlu takut. Karena Tuhan ada sama kita dan Tuhan setia bersama dengan kita. Yeay, tepuk tangannya. Nah contohnya kayak gini nih adik-adik. Adik-adik pernah gak tiba-tiba waktu di kamar atau lagi di rumah, lagi asik-asik main nih, tiba-tiba mati lampu? Kok jadi mati lampu beneran? Waduh, ini rumahnya Kak Noel mati lampu beneran adik-adik. Ya ampun, gak kelihatan apa-apa. Kak Noel gak bisa ngeliat. Shh, biasanya kalau lagi kayak gini, siapa yang takut? Gak kelihatan apa-apa loh. Kak Noel juga pernah takut. Apalagi adik-adik kalau misalnya ada suara-suara. Adik-adik dengar gak? Itu suara apa ya? Itu apa ya? Aduh, Kak Noel gak bisa ngelihat apa-apa nih. Coba ya, kayaknya dari sini deh. Kak Noel pegang dulu. Kok kayak ada bulu-bulunya gitu adik-adik. Gerak lagi. Apa ya itu? Nah, adik-adik, biasanya kalau situasi kayak gini, pasti kita ketakutan.
Tapi adik-adik, kita harus selalu ingat, dalam situasi nggak enak sekalipun, Tuhan setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kak Noel jadi lebih berani karena Kak Noel ingat Tuhan tidak pernah meninggalkan Kak Noel walaupun lagi gelap kayak gini. Tepuk tangan. Wah, lampunya langsung nyala. Yeay. Adik-adik mau tahu nggak? Ternyata apa yang tadi Kak Noel dengar dan Kak Noel pegang yang ada bulu-bulu itu? Lihat ya. Nah, ini namanya Cimpuy. Ternyata tadi itu kucing peliharaan Kak Noel yang namanya Cimpuy. Say halo dulu Cimpuy sama adik-adik. Halo semuanya. Lucu banget ya. Nah, Kak Noel harusnya nggak takut dong, karena itu kan cuma kucing peliharaan sendiri. Lucu kalau misalnya takut sama kucing peliharaan sendiri ya. Berarti kalau misalnya besok-besok mati lampu lagi, Kak Noel nggak takut. Kenapa? Karena udah ada pengalaman adik-adik. Nah, berarti melalui pengalaman yang seperti itu, Tuhan membuat kita semakin kuat, semakin berani. Jadi adik-adik, jangan takut dalam segala situasi. Karena Tuhan setia dan Tuhan bahkan membuat kita semakin kuat. Karena Tuhan kita, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yeay, siapa yang diberkati sama firman Tuhan? Haleluya. Sekian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.